Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bagas Faizinal Auladi dari Universitas Telkom Sains dan Teknologi, dari program studi yang saya ambil yaitu komputer grafis. Dan di sini dalam mata kuliah saya film dan animasi, saya mau mencoba bagaimana cara menggunakan Aciplat dalam Corel Motion Studio. Seperti yang sudah saya terangkan dalam video-video sebelumnya, untuk Corel Motion Studio 3 dimensi adalah Corel yang dikembangkan oleh Corel Corporation yang bertujuan untuk membuat animasi 3D modeling. Dalam hal ini saya akan mencoba cara menggunakan Aciplat atau preset-preset yang ada dalam Corel Motion Studio 3 dimensi. Dalam video sebelumnya saya sudah menerangkan apa saja yang ada dalam Corel Motion Studio, dan sekarang saya akan mencoba cara menggunakan Aciplat atau preset-preset yang sudah ada. Untuk sekarang saya akan mencoba bagaimana cara menggunakan objek 3D model. Seperti contoh, saya ada motion studio ini atau preset ini, dan ini biasanya sering ada dalam aplikasi film-film atau sinema sebagai opening dalam filmnya. Dan ini masih murni atau masih dalam bentuk preset. Jadi saya akan mengeditnya entah dari tulisan dan yang lain-lain. Dan sebelumnya seperti kemarin yang sudah saya terangkan, untuk dimensi ini, layar ini saya menggunakan dimensi 640 dan 480. Dan untuk sekarang yang mau saya gunakan adalah untuk posisi ini sebenarnya masih begini, tapi saya akan mencoba mengatur untuk posisi ini. Untuk posisinya kita bisa menggunakan dari rotasi. Ini bisa berputar-putar sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita bisa mengaturnya bagaimana nanti akan bergerak, entah itu bergerak dari rotasinya, mau ke atas bawah atau kemanapun yang kita inginkan. Dan dalam hal ini saya akan mengubah dulu untuk tulisannya. Untuk tulisannya, karena ini masih bertulisan Motion Studio 3 ini, saya akan mengganti tulisan motion ini dengan tulisan Telkom. Tapi sebelum itu saya ingin mencoba menggerakkan dulu objek ini untuk pergerakannya. Karena kalau kita mau menggunakan untuk bentuk objek ini kan masih bergerak seperti ini. Jadi kalau semisal kita mau menggerakkan ini bergerak, karena ini tidak mungkin, karena bentuk objek ini begini. Jadi untuk objeknya saya akan menggunakan ini. Jadi ini akan berputar. Jadi misal contoh, untuk pertama, untuk pada menit ini kita klik 2 kali untuk posisi ini.
Dan nanti untuk di menit 15 saya ingin bergerak begini. Nah, jadi untuk langkahnya langsung klik pada ini. Jadi kita akan berjalan. Pada menit ini kan pada posisi ini berada dalam perputaran begini, perputaran awalnya. Jadi untuk selanjutnya kita akan klik menjadi bergerak. Apabila kalau ini adalah orientasi, jadi bergerak pada rotasinya. Tapi kalau kita mau menggerakkan ini sesuai dengan bergerak dari tempatnya, kita juga bisa mengaturnya. Semisal dari awal kita dari sini, kita klik 2 kali. Terus untuk yang selanjutnya ini akan berada di sini. Jadi untuk keyframe ini mempengaruhi titik awal kita untuk pengeditan. Seperti contoh ini, kita di sini. Dan untuk pergerakan ini kita bisa mengaturnya dari awal segini, misal, terus nanti di akhir ini akan menjadi begini. Ini adalah cara untuk posisi dan orientasi. Tapi kita juga bisa mengaturnya apabila dari kecil menjadi besar. Kita tambahkan untuk scale. Scale-nya kita klik dulu untuk apa? Kita kecilkan. Dan untuk yang di menit ke-15 kita akan perbesar. Sesuai dengan yang pertama tadi, ukuran awal. Dan apabila kita mau mentransparansi, kita juga bisa menggunakannya dengan cara klik yang di awal ini, kita berikan transparansi semisal 75%. Jadi nanti agak gelap begini. Lalu kita klik pada detik ke-15 menjadi 0%. Kita coba dari awal. Dan ini pergerakan ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita tadi belum mengganti untuk tulisan ini. Tulisan ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan yang kita mau. Kita bisa merubahnya melalui yang ada di tool sini. Tapi biar tidak terlalu merusak tatanan, kita menggunakan bagaimana cara menggunakan yang sudah ada di keyframe ini, di timeline ini. Jadi kita berurutan. Dan setelah ini kita bisa mengatur untuk yang lain-lainnya lagi. Semisal contoh, kita mau mengatur light atau pencahayaan ini dan kamera, sudut di mana kita mau melihatnya. Entah dari sudut manapun kita bisa mengaturnya dari sini. Dan di sini kita acuan dari koordinat ini Y, Z, dan X. Untuk kamera ini kita beracuan dari sini. Tapi mungkin nanti seiringnya berjalannya waktu kita bisa menyesuaikan itu sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa mengatur arah kamera itu dari yang kita mau. Dan kita bisa juga menambahkan background dalam frame ini. Misal ini kan warna hitam,
kita bisa merubahnya menjadi warna yang kita mau seperti merah ataupun hijau ataupun biru, dan kita bisa mengatur untuk brightness, saturasi, dan warna-warna kita bisa mengeditnya, atau kita bisa mengambil dari image background atau color background preset yang sudah disediakan oleh Corel Motion Studio. Jadi kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini. Misal contoh kita mau menggunakan yang image background, kita bisa langsung klik 2 kali, atau kita bisa tarik gambar ini menuju ke sini. Misal kalau kita 2 kali, kita undo dulu. Ini untuk cara cepatnya. Dan kita bisa mengatur untuk background itu. Misal untuk colornya kita bisa mengatur lagi nanti di sini untuk perpaduan antara ini dan warna. Tapi itu kita juga harus mendalami yang lain-lain dulu. Nanti itu melakukannya dengan cara transparansi. Itu kita bisa mengaturnya. Tapi untuk teknik dasarnya kita sudah mengetahui bagaimana cara menambahkan background dalam frame sini atau lembar dimensi ini agar bisa tambah menarik lagi. Atau kita bisa menambahkan yang lain seperti ini atau video background. Di sini masih terdapat 2 saja preset yang disediakan oleh Corel Motion Studio 3 dimensi. Tapi kita bisa menambahkan dari yang kita punya. Kita punya sendiri, kita bisa menambahkannya di sini. Tapi kita gunakan dulu untuk sementara yang ada atau yang sudah disediakan oleh Corel Motion Studio. Kita bisa menariknya, atau mungkin kita bisa langsung klik 2 kali. Kalau kita klik 2 kali, kita juga bisa langsung muncul dalam dimensi ini. Dan apabila kita mau ganti atau kita mau mencoba menggunakan preset lain, kita buka lembar baru aja biar lebih enak. Semisal kita mau menggunakan text object. Ini di sini sudah tersedia beberapa text object yang sudah disediakan dalam Corel Motion Studio di AC-Pad. Kita bisa memilihnya sesuai dengan selera kita. Misal contoh kita mengambil ini. Karena ini kurang besar, kita bisa mengecilkannya dengan scale. Agar lebih proporsional, kita tambahkan shift ketika kita mengecilkan. Jadi untuk ukuran akan tetap sama. Jadi tidak membesar kecil sesuai dengan yang tidak bisa proporsional. Jadi biar proporsional tetap ukuran asli, kita sambil tekan shift. Jadi biar ukuran itu tidak berubah dan scale masih sama seperti preset. Jadi untuk huruf tidak, kalau bahasanya tidak menonjol salah satu atau lonjong. Kalau begini, kalau tidak pakai shift, ini bisa fleksibel, tapi untuk hurufnya nanti menjadi tidak bagus. Saya sarankan sambil tekan shift, kita atur sesuai dengan presetnya, ukurannya. Jadi ukuran tetap kita perkecil, tapi untuk penataan tetap sama. Jadi di sini kita bisa langsung mengubah tulisan Corel ini. Semisal kita mau merubahnya menjadi tulisan Staycom, kita tinggal klik tulisan Staycom. Tapi ini
kalau kita menambahkan ini akan menjadikan objek baru. Dan tulisan tadi tidak akan berubah dan akan berada di belakangnya. Jadi kita langsung saja ubah untuk tulisan ini. Langsung klik 2 kali pada objek bisa. Tapi ini adalah cara cepat. Tapi saya sarankan karena terkadang kita belum mengetahui bagaimana cara menggunakan ini, tapi kalau teks kita bisa langsung mengubahnya dengan klik 2 kali. Dan di sini langsung tersedia tulisan Corel. Kita langsung hapus saja. Kita ganti dengan tulisan Staycom sebagai contoh, dan akan langsung berganti. Apabila kita langsung menggunakan teks begini, ini akan muncul tulisan baru seperti contoh. Ini akan muncul tulisan baru. Jadi saya sarankan kalau cara cepatnya, yang saya gunakan langsung klik objek ini, nanti langsung klik 2 kali, jadi langsung berganti seperti hanya yang tadi. Tapi karena ini sudah saya edit, sebenarnya masih bisa, tapi saya tidak akan melakukannya dulu nanti karena biar lebih enak dan tidak tercarut dengan yang lain. Dan setelah ini saya mau membuat transisi bergerak. Transisi bergeraknya yaitu dengan bergerak di tempat, memutar seperti contoh begini. Jadi untuk yang pertama, di menit pertama dengan posisi ini, dan di menit nanti ke 60 akan berputar seperti ini. Dan untuk selanjutnya, untuk posisi, karena tadi sudah masih di tempat, saya ingin dari atas ke bawah. Jadi untuk langkahnya, klik dulu posisi, atur untuk menitnya, dan ini jangan lupa disertakan untuk garis apply-nya ini berada di atas, dan nanti di menit ke 60 detik 60 berada di waktu 60, ini nanti sudah berada di bawah tengah. Dan akan berjalan sesuai dengan yang kita setting tadi. Dan untuk itu saya mau menambahkan scale-nya. Sebagai contoh, karena yang tadi ukurannya masih sama, saya mulai dari kecil ke besar. Sebagai contoh, kita klik scale, kita atur pada 1 garis lurus untuk waktunya. Terus dan di sini saya atur untuk ukurannya saya perkecil. Dan untuk menit detik ke 60 nanti akan menjadi besar. Dan inilah cara-cara membuat animasi 3 dimensinya. Dan di sini saya bisa menambahkan seperti background biar lebih terkesan menarik, entah itu dari gradient background, video, edge tekstur, tapi biasanya sering saya menggunakannya video background karena lebih terkesan nyata. Seperti contoh begini. Dan untuk selanjutnya, saya ingin teks ini memiliki efek-efek seperti teks efek ini. Nah, semisal contoh
ini sudah ada serta pergerakan, text motion, brush atau apapun ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan. Kita kan tadi sudah cara menggunakan kayak transformasinya, pergerakannya itu secara manual. Kita bisa mengambil dari salah satu ini yang sudah ada di preset-preset ini. Caranya gimana? Kita cari yang kita mau, terus kita tambahkan, langsung kita tarik saja, nanti sudah bisa otomatis mengatur. Tapi untuk ukuran ini dimensinya kita yang terlalu kecil, jadi kita harus bisa menyesuaikan untuk dimensinya terhadap ini. Untuk ukuran ini sebagai contoh, untuk hasil akhir kita perkecil. Jadi kita bisa mengaturnya untuk besar kecil, orientasi, posisi, warna dan lain-lain. Kita bisa mengaturnya, tinggal kita mau mengambilnya di sini. Dan untuk objek-objek itu semua tertaruh di sini dan kita nanti bisa mengeditnya melalui dari sini, entah bisa langsung dari yang kita butuhkan. Dan cukup sekian dari saya. Bisa untuk kelanjutannya bisa kalian kembangkan sendiri dari apapun yang mau kalian imajinasikan, karena untuk lebih maju kita harus mencobanya, dan ketika kita ada permasalahan baru kita mengkonsultasikan. Tapi untuk semua itu yang perlu saya garis bawahi, berimajinasi dalam pembuatan 3D modeling atau apapun itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana apa dan konsep yang mau kita buat. Jadi untuk pengenalan atau penggunaan ini hanyalah sebuah prinsip dasar atau dasar-dasar cara menggunakannya, dan fitur-fitur dalam Corel Motion Studio ini sangatlah mudah dipahami dan hampir seperti kalau yang sekarang beredar dalam atau yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu adalah Adobe, produk-produk Adobe. Tapi sebenarnya masih lebih mudah dipahami yaitu Corel Motion Studio ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video selanjutnya saya akan mengasih tutorial bagaimana cara mengekspor video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.